Jadi harapan kita pemimpin ke depan, dia harus bisa menjadi teladan. Bisa menjadi teladan, karena secara organisasi harus gereja kita transparansi. Harus transparansi Krina, karena pada umumnya warga jemaat GPKP lah boleh pelit, hari transparan lah. Pak Yukel. Ya, transparan. Jadi kalau memang berbicara masalah, misalnya karena menyangkut pendeta, 3 penerimaan, kan perlu Kang Enda harus kita buat terobosan dalam arti guakin anggaran situna, maka lah buat terima pendeta. Karena harus transparansi keuangan kita harus diperbarui. Pemimpin ke depan itu bisa membaca atau mengikuti zaman selanjutnya, Pak, gitu. Jadi enggak hanya pakem ya, Pak, maksudnya karena zaman kan akan terus berkembang gitu. Betul. Dia harus bisa mengikuti zaman gitu, Pak. Enggak hanya misalnya dulu zaman aku seperti ini gitu, enggak hanya yang pakem gitu, Pak. Iya. Itu harapan kita, Pak, pemimpin ke depan, Pak. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence, bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Sitik lebih. Jadi siku tangkap agenda. Bang Alek rasilih kami bagi-bagi dan nanti ku minta juga pendapatnya untuk GPKP secara keseluruhan. Adi ku tangkap agenda senat. Pertama lebih. Kamu adalah ketua klasis yang mengetahui secara persis apa masalah di klasis itu. Lalu kamu berusaha untuk mencari solusi terhadap itu dan ternyata kamu mampu melakukannya. Misalnya nilai pertama masalah rumah pendeta. Rumah pendeta, pendeta si muda dengaka, dan itu solve dengan upaya Andu. Kamu berusaha sendiri untuk menggali, mempengaruhi di Dudai, termasuk si S2 Dai walu kala di bawah kepemimpinan Du tamat ia S2. Jadi salah sada si Ida IJ bahwa kamu sebagai pemimpin petakan dua masalah. Dari Bang Alek rasilih kami katakan, nah ini masalah kita GBKP saat ini melalang lenggo. Mempetakan, jadi kamu cari solusi dan ternyata bisa. Ternyata bisa. Maka saya ada penungkulan kursi agak lucu sih. Sedina. 8 S2 tamat di bawah kepemimpinan 8 orang pendeta S2. Dan di Kuala Langkat terkenal dengan medannya yang sangat sulit. Aku pernah ku Kuala Langkat ketika baru jadi anggota parlemen. Cangkulan. Kucangkulan Bang, kucangkulan kamu. Pernah kucangkulan. Jadi penunggu agenda. Apa istimewanya pendeta kita yang sudah S2 yang pernah di Kuala Langkat? Sekali lagi Selina. Apa istimewanya pendeta S2 kita yang sudah yang pernah di Kuala Langkat? Selenari kepekan data serpe baci tampung 20 kala jana deraminduka solusinya dan solve selesai lakam ngadu ku japa ku klasi sidewan tapi baci akhirnya selesaikan du masalah dah. Luar biasa kepemimpinan du Serina. Maka sidik saja cawat dusara singgah saja sebelum kali kita masuk ke inti percakapan ta.
kainge idahnu sebagai keistimewaan pendeta-pendeta si Ngoya S2K Kuala Langkat. Si idahnu bagaimana? Silakan Sina. Ya, jadi mungkin Bang yang 8 orang yang udah kuliah tadi mulai 2016, 2 itu si tamat Bang, 2 orang lagi nyusun tesis, 4 orang lagi seminar proposal Bang. Oke. Jadi yang pertama dulu bahwa tujuan kita untuk studi agar semakin peka dan mampu menjawab tantangan pergumulan jemaat. Jadi yang kedua agar mindset cara berpikir jadi sebagai pemimpin lebih matang, analisis masalah. Jadi yang kedua Bang, masalah vikaris detasar tadi, laboka misalnya studi kami melibatkan di luar klasis, itulah yang seperti yang aku bilang tadi, persekutuan kita adalah persekutuan basis relasi. Aku membuat manajemen, misalnya orang Bohorok, aku cari putra daerah orang Bohorok yang bisa membantu. Iya, itu bagus sekali itu. Ya, begitu Bang. Jadi dalam tempo 2015 sampai 2021 ini kita targetkan semua runggun dari 36 runggun udah memiliki rumah dinas pendeta. Biar program pemimpin yang akan datang tidak fokus lagi pada fisik, tapi fokus pada pembinaan. Dan kami juga sudah membuat satu Kuala Langkat Center Bang di Bohorok, tempat pembinaan. Nah, jadi sekitar 0,5 hektar ada lahan kita, lahan pendeta Berta. Kita buat di situ tempat pembinaan namanya Kuala Langkat Center. Udah bisa di situ nginap, sidang klasis, pembinaan. Karena ada alam yang tinggi di Kuala Langkat Bang. Bagus. Dan itu tempatnya di Bohorok. Iya Bang, iya. Dekat sungai Bang. Baca kari diri di Lo Bohorok apa? Sejak 2019 sudah kita resmikan di situ sidang-sidang klasis, pembinaan, pengurus PJJ, ngojek si Bang. Oke. Baik, bujur Serina. Jadi man kita kerina bagaimana? Man Bang Alek, man Silih, man adik kami Rima bagi man Bandu Serina. Jadi ngode si tangkap bahwa inilah situasi dan masalah-masalah yang dihadapi GBKP, dan tentu saja kita perlu berubah. Kita perlu move on dari apa yang sudah ada selama ini. Dan move on itu banyak faktornya. Salah satu faktor kepemimpinan. Maka Bang Alek lebih menurut lu supaya GBKP ini move on sebagai gereja yang makin besar sesuai dengan cita-cita pendiri kita GBKP ini dulu, termasuk bapak kita Bang. Bapak kita yang sangat sangat fokus pada pendidikan. Ya. Apa pikiran lu dan apa harapan lu Bang Alek? Maka kari silih kami lagi. Silakan Pak. Ya, bujur. Enggak aku begini kerina tanggapan ras komentar. Ya. Tapi perlu ku betahkan untuk Abang Pandita jadi aman. Ya. Pertama kali saya ketemu beliau masih vikaris di Batu Karang. Mau pakai Pandita? Bernostalgia dulu. Vikaris di Batu Karang. Saya masih mahasiswa kedokteran tingkat 4. Kambang rombongan mahasiswa kedokteran sangat sedai. Bawa rombongan Fakultas Kedokteran untuk melakukan pekabaran Injil. Waktu itu ada Pertua BK Barus dan kemudian melakukan pengobatan massal. Betul. Itulah perjumpaan saya yang pertama. Perjumpaan yang kedua, ketika saya pindah dari Balikpapan ke Depok, ada rumah kitik-kitik, pendeta Enda Simbukasa. Perjumpaan ketiga, terpilih menjadi ketua Modraman dalam sidang sinode. Jadi aku lihat lompatan ini luar biasa. Dari mulai saya mahasiswa, kemudian ketemu di Depok, kalau nggak salah pulang studi dari Australia lagi ya, kalau nggak salah pulang studi dari Australia dan kemudian masuk ke Modraman. Jadi artinya memang pendeta sebagai aset GBKP, SDM, artinya memang kita melihat betapa pentingnya proses pendidikan.
dan proses juga untuk melayani. Ini juga harus kita lihat. Terus kemudian saya bandingkan lagi apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Klasis Kuala Langkat. Ini juga apresiasi yang luar biasa, bisa mencerminkan kemandirian, dana dan pemikiran di Klasis tersebut. Kalau kita ingat Klasis Langkat ini merupakan daerah tantangan dan pekabaran Injil Tanah Karo dari mulai tahun 80-an. Langkat ini tetap menjadi prioritas di dalam pekabaran Injil di luar Tanah Karo. Dan sekarang ini diteruskan, ya kita berterima kasih dan apresiasi. Jadi apa yang kita harus lihat bahwa pendeta ini nggak jauh beda dengan dokter. Jadi pendeta dengan jemaat, dokter dengan pasien. Ya, kalau pasiennya sejahtera, dokternya juga bisa sejahtera. Tapi kalau pasiennya nggak sejahtera, ya mungkin tualah, bulung gadung, bawa nagariku praktek. Iya. Pendeta PBG. Kalau jemaatnya sejahtera, itu gerejanya kalau bisa dibina akan menjadi kuat. Jadi artinya memang menjadi dokter atau menjadi pendeta ada beberapa hal yang harus ditempuh. Dia menjadi klinisi atau di pendeta menjadi pelayan. Dia menjadi praktisi. Di pendeta juga bisa menjadi praktisi. Dia bisa juga menjadi akademisi. Dia juga bisa menjadi pendidik. Pendeta juga bisa mendidik akademisi. Dia juga bisa melaksanakan tugas-tugas keprofesian. Dan dia bisa juga menjadi leader. Dia bisa juga menjadi bagian birokrat. Dan dia bisa juga bagian dari LSM. Jadi memang sekarang apa yang disampaikan oleh Abang Pendeta Jadi Aman memang penting bagian SDM itu untuk merencanakan dari awal. Ini arahnya apakah menjadi akademisi, sehingga banyak akademisi kita nanti bisa mengisi di institusi-institusi pendidikan. Apakah dia memang menjadi pelayan, karena nggak semua punya talenta menjadi pelayan. Tapi ada yang menjadi talenta hanya untuk khotbah, tapi belum tentu bisa mampu menjadi ketua runggun misalnya. Labo perban aku 2 periode ketua runggun ya. Labo Tapi itulah yang harus kita lihat, bahwa pendeta ini juga harus ada talent scouting setelah dia meluluskan vikarisnya. Sehingga bisa semua diarahkan sesuai dengan talentnya yang ada. Labo Krina pendeta harus menjadi masuk ke Mudraman. Tidak semua juga pendeta harus menjadi ketua klasis, walaupun itu adalah jabatan yang paling bergengsi di GBKP. Tapi banyak juga harus misalnya menjadi pengkhotbah, menjadi pelayan. Dan kemudian juga harus bisa menjadi konselor, ya. Ini juga harus ditempuh. Sehingga konselor itu juga ada konselor utama, ada konselor senior. Kenapa? Karena di dalam bagian pelayanan kita itu ada namanya pastoral counseling. Ya, pastoral counseling. Bisa juga dia menjadi kalau misalnya dia menjadi akademisi, ya tentu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pendeta Jadi Aman, ada bidang perjanjian baru, perjanjian lama, kemudian berbagai ahli teolog. Ini juga penting. Sehingga memang akhirnya GBKP juga mempunyai teolog, mempunyai akademisi, mempunyai pelayan, sehingga dia bisa saling membahu, saling mendukung di dalam merumuskan GBKP ini warnanya kemana. Jadi dia punya roadmap, itu ke 2030 sebenarnya sudah disusun hari itu. Dan kemudian ini yang harus bisa menjadi bagian dari pendeta-pendeta yang ada sekarang. Nah, yang berikut adalah jemaat-jemaat Karo juga harus dilihat bahwa jemaat itu tidak hanya di Kabupaten Karo. Iya, tadi juga Sili bilang gitu, Bang. Karena Karo itu ada dari mulai Langkat sampai ke Deli Serdang, terus sampai ke Asahan sana. Iya, ini juga harus menjadi wilayah pelayanan. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua, mereka yang menyeberang dari luar provinsi. Sudah di Riau, sudah di mana, dan mereka inilah sebenarnya berada di bawah institusi GBKP. Dan kita lihat bahwa GBKP adalah satu-satunya institusi, organisasi yang membawa nama Karo, yang melestarikan bahasa Karo di luar organisasi yang lain. Tidak ada organisasi yang sebesar apapun di Karo ini kecuali GBKP. Iya, betul. Kenapa? Karena Alkitabnya melestarikan bahasa Karo. Jadi di Gunduari kita kubas kerja-kerja, amin iya labo GBKP, tapi linggo lit ij kata pedah-pedah
semuanya pedah-pedah itu berbau berwarna bahasa-bahasa GBKP. Artinya Bahasa memang GBKP banyak mewarnai kekarawan. Banyak mewarnai kekarawan. Ibaskrina Peradatan, Ibaskrina Dahin, banyak sekali. Oleh karena itu memang ini juga menjadi bidang yang harus kita lihat. GBKP harus tidak semata-mata menjadi gereja, tapi dia juga menjadi tempat persekutuan orang Karo, tempat di mana mereka bisa berkumpul bersama-sama untuk bisa melihat medan pelayanan ini tidak hanya di Tanah Karo, tapi di mana-mana dia bisa urban kuta. Ijaya Kuta, Ijaya urban gereja. Itu mungkin yang harus kita lihat. Sehingga juga pendeta-pendeta harus dipersiapkan juga. Gelah darat di Sumatera Utara nari, Gobanci ia hadir di Kalimantan, Rasidebana. Nah, kembali ke garis besar pelayanan. Garis besar pelayanan yang disusun dari mulai zamannya Pendeta Jadiaman sudah bagus, sudah baik. Tapi selalu dia harus bisa diaktualisasikan sesuai dengan zamannya. Betul. Nah, Genduari ia ibas situasi pandemi. Dan pandemi ini belum tahu kita kapan berakhir. Nah, tentu garis besar pelayanan ini yang akan kita susun misalnya sampai 2030 untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, ya kita harus bisa mengevaluasi kembali dalam situasi pandemi. Nah, khusus Tanah Karo, bahwa bencana Sinabung juga belum selesai. Ini juga harus bisa kita terjemahkan. Jadi sidang Sinode Sirohenda dilaksanakan bulan April. Harus bisa melihat seluruh persoalan yang ada menyangkut bagaimana pelayanan GBKP ke depan dalam situasi pandemi. Demikian juga di dalam pembinaan warga gereja dalam situasi pandemi. Termasuk di dalam pembinaan warga gereja ini bagaimana jemaat itu tetap bertumbuh. Jemaat itu tetap bersaksi, tetap berdoa walaupun dalam situasi pandemi. Dan inilah mungkin yang harus dibekali sehingga kita punya pedoman di dalam melakukan pelayanan-pelayanan ke depan. Karena kita nggak tahu kapan pandemi ini selesai. Tapi paling tidak 2-3 tahun ini GBKP harus survive dalam situasi apapun. Walaupun dalam situasi ekonomi yang terpuruk, kendati pun negara kolaps oleh karena perekonomian, kita mempunyai escape plan sebagai organisasi yang terbesar yang mengurusi masalah melayani Kalakaro. Nah, jadi pendeta-pendeta pun harus dibekali ini. Karena satu-satunya instrumen yang bisa juga mengaktualisasi pertua diaken adalah dengan mengaktualisasikan juga pendeta. Itu benar, Pak. Itu benar sekali. Sehingga pertua khususnya di daerah di luar perkotaan. Sehingga pertua diaken ini tetap bisa diaktualisasikan melalui pendeta-pendeta yang hadir di daerah, khususnya di pedesaan. Kalau di kota mungkin sarana lebih besar, tapi artinya di daerah ini harus perlu kita siapkan. Jadi yang paling mendekat lagi adalah bagaimana warga jemaat juga bisa terlibat supaya divaksin. Iya Bang. Ini skala prioritas. Perban melalakal pertua dia akan pendeta si pensiun nungkuni kugagelak baci vaksin. Nah, padahal sebenarnya banyak institusi dan saluran yang bisa kita tempuh ya. Banyak. Di samping puskesmas kita bisa masuk melalui PGIS, PGIW, melalui BUMN, melalui klasis. 2 minggu selewat klasis Jakarta Kalimantan, Jakarta Bandung melalui PGIW. Sebagian Runggun di Kebayoran Lama, Runggun Depok melalui BUMN. Jadi ini juga harus target kita. Adilit 400.000 jemaat GBKP. Bagaimana kita berusaha sebagai aktivis GBKP yang 400.000 ini bisa divaksin dari berbagai sumber, dari berbagai saluran. Ini juga harus kita bicarakan. Ulalit si ketadingan ibas perpulungan ta. Jadi bagi Kuala Langkat misalnya, kalau lihat bisa lewat ormas, kalau bisa lewat kabupaten. Di rumah sakit umum Binjai, Ijelit, David Simanjuntak, lewat David Simanjuntak masuk. Jadi artinya berbagai saluran juga harus digerakkan. Dan karena sinode ini adalah di sinode pandemi, ini juga harus dibicarakan. Karena vaksin itu memberikan proteksi 60-70% kepada orang yang melaksanakannya. Kendati pun harus ada 3M.
Jadi ini harus dibicarakan juga. Jadi ini sekarang yang sudah dilakukan oleh Sinode GKPI melalui gereja-gerejanya untuk melakukan vaksinasi. Jadi mereka mengkontak seluruh aparat yang ada untuk mendapatkan vaksin bagi jemaatnya, khususnya bagi sintuanya, bagi aktivis-aktivis pelayanan. Jadi vaksin ini melala pesenta adilalit vaksinna la tertukur. Iya bang ya. Jadi vaksin ini adalah soal akses dan soal akselerasi. Nah, jadi NDP harus menjadi pemikiran bagi kita semua untuk bisa bagaimana survive di pandemi. Jadi dan kita 3 minggu hari kita nggo sinode, artinya sinode ini harus komprehensif lah di dalam situasi pandemi. Jangan hanya mencari mencari hanya untuk membuat instrumen ini hanya untuk pemilihan. Pemilihan karena itu diminta oleh tata gereja. Tapi substansi sinode harus tetap. Gelah sinode enda mabai gereja anta gelah banci tetap berdalan alu muhuli ibas situasi pandemi bagai ibas bencana sinabung sila terprediksi. Bagaimana pandangan di masa kunare? Bujur bang, mantap sekali pandangan-pandangan lu dan luar biasa. Ini berarti kami memang benar-benar selama ini tidak pernah tidak mencurahkan perhatian untuk GBKP, dan itu tadi satu hal aku sangat setuju bang, dan juga membuka bahwa sinode atau Mudramen juga harus berpikir bagaimana memvaksin seluruh jemaatnya. Ya, seluruh jemaatnya itu yang tadi kami sampaikan, mulai dari klasis-klasis, senina, naik katakan Bang Alex, ada Dr. David Simanjuntak. Coba kari segera follow up lu gelah tabaci kari ku klasis kena krina jemaat tabaci kari melalui vaksin serina. Dan info sebagai harus kita saling berbagi. Ya, bujur Bang Alex, Bang Alex, bujur Bang, pandangan sangat luas, sangat futuristik apa yang kamu sampaikan. Bukan kamu silih, uga idah lu. Uga harus dilakukan Mudramen tak ke depan eda, ras tiba-tiba pemimpin pesi diharapkan kita. Gua pandangan lu silakan. Iya, lebih katakan bujur man Dr. Alex, wakak poin-poin si katakan Dr. Alex naik perlu ngerekam sini, perlu kari salurkan arah Mudramen. Jadi kuakap kai si katakan Dr. Alex naik menyeluruh kuakap. Aku poin-poin penting saja yang aku peseh, lah yang kari sempurnakan bagailah. Ansi penting kuakap lebih soal program ya, program gereja anta ya entah ngumas talang aku ngabo sempat ko GPGBP ta. Baginai katakan Dr. Alex tu na kalak kareda menam sering raska tapanuli. Iza ialit merincuhnya arbahan gereja je. Iya. Jadi arpalaskan pengalaman kukange dah pernah saya sindai sangat mahasiswa STT Jakarta. Kami iutus Pertamina ku daerah-daerah mulai Merauke Nari, Jayapura, Sorong, Biak, pas kota-kota Sideban, ngunterem je kalak karo sini. Isorong khususnya, isorong gulit je perpuluhan kalak karo pe. Jadi bila setuna nggak perlu GBKP merancang lah. Mengirim misionaris penginjil karo ku daerah-daerah ngelah merintis perpuluhan GBKP. Ada pengalaman HKI pengalamannya bagai. Jadi ia pulahina STH na ku kota-kota tanpa biaya. Jadi engkau karena rame biaya muzah. Pajakkan kau kari gereja jah maka baca ngelapor koni na. Bagus. Ada Dr. Batar si Oming ada programnya, ada sekjen kedua hari, calon Epol HKI ada bagilah. Wakam. Jadi ini perukang ada UC GBKP. Artinya bue kedua ada sarjana teologi siap mengikrina ditempatkan kuta-kuta mandiri sini.
Mancing daramina jah kade-kadena, bagilah. Kalau karo kan sejah, adik kalau karo ni naglarna cukup sensitif niya merespon sade. Mancing ibiay na geluh na bagilah. Man minum sajang je, mancing kade mandiri. Jadi aku agak ada poin kok perlu catat GBKP, ibas memperluas pelayanan na. Jangan kalau karo ni 2-3 kali je ngobasi benakan. Kalimantan Barat sang Sindai kusanggo. Sanggo jahalit merga ginting. Kam ginting ena luar biasa ginting ena. Ras anak-anak na krina. Ngor baca. Tokoh petani nasional Kalimantan ber provinsi sang Sindai. Begilah dai begilah. Jadi ija kalau ngupertu HKBP sirihan aja anak-anak. Jadi ende pekuaka pelukang enda contoh lah HKBP HKI lah HKI bahasa Indonesia. Mengirim STH silit ke kota-kota di seluruh tanah air termasuk ke luar negeri. Di Malaysia pun pindah. Entar kalau karundai jadi TKW. Di Selangor, di Johor, sama saja guzah penginjil karundai. Kalau kade mereka belajar apa gaya? Sejak kade pantak perpulungan, orientasi gereja kuja pagi, kalah pagi, dicakapkan mungkin. Ini kok perlu ada, itulah lebih agresif lah, GBKP ini berkembang. Kok sadar? Ya. Makasih pedua akan kuakap karena modramen, fokus modramen si pagi olamin bergaya birokrat. Olah bergaya birokratia. Kuakap warisan GBKP kepemimpinan kolektif kolegiale harus dipertahankan. Amin. Payo sila. Jadi olah ya bahan keputusan di luar sidang na bagay. Bagi si Barbara na kumagi ngulit bagay na SK. Langayarihkan ras modraman padahal na SK arkit lako ka bahaya kok ngade ngulit bagay ya. Salo se ko ka labo mo ni sara jadi modraman bagay lah. Padahal na SK tahkalak kay bongkar sidai maka iganti muli SK na dai sila. Jadi ini ko ka ngoban na bahaya pagi bas GBKP na ade ngoban iwah na sila. Sistem kolektif kolegialnya sangat penting. Amin lagi pawana kelihatannya agak dekat titik prosesnya. Ya. Tapi enam kuakap simuli na musyawarah untuk mufakat lah. Dibahas memutuskan sesuatu hal. Apalagi pawana soal mutasi personalia. Ya. Itu sepeduakan. Iya. Jadi si petelukan dibahas milih personalia modern meneda. Ya, bagi ngo iputuskan olah kepentingan perorangan lah, olah kepentingan kelompok lah ya. Tapi kepentingan kemajuan gereja lah ya diutamakan begitu. Kesah si dia lah. Jadi guru tak begitu ya. Amin. Maka bagi si kedua hari pindah murid kecenderungan klasis seda mengorbitkan siano nih nah. Jadi ketua modramen nih nah. Rukurlah kene niku, man kala kena. Rukurlah kene karena kecenderungan kene. Ya boleh sajalah, tapi terakhir kita harus berdoa lah siapa yang cocok untuk kepemimpinan itu. Nah, jadi kalau perlu ada jadi bahan perhatian takaya. Jadi memang soal kepemimpinan ada lagi dengan menentukan, tapi ada mempengaruhi kemajuan GBKP lebih. Ya, maka si petelukan kuakap ya si banci komunikatif lah. Laya dominasi. Ya, di kuakap di goya karena memihak lane netral. Laun hari munisal jadi mudram. Jadi kok bahasa kuna silih bujur. Okey, hadi bagai silih bujur. Enam harapan tapi krina. Kuakap kais katakan dundai, lah bukannya pemikiran do. Kuakap krina kita si
mencintai GBKP dah seri harapan tak kedulai seli. Ya. Oke, Rima masih situ kan, Dek? Kalau kamu apa harapan lu ke depan ini yang harus dilakukan oleh GBKP secara keseluruhan, khususnya pemimpin yang bagaimana yang kalian kaum muda ini yang melihat bahwa GBKP ini akan maju kalau pemimpinnya seperti ini misalnya. Sebab kalau sekarang ini kalian yang milenial inilah yang akan menjadi pemilik gereja ini ke depan. Ya, generasi tua, generasi saya, baby boomers, Bang Ale, Sili kami, Prangin-angin, sebentar lagi ya akan mewariskan kepada kalian. Jadi apapun nita, kalianlah ibarat organisasi konsumernya, kalianlah pasiennya, kalianlah jemaatnya dalam paradigma dokter dan pendeta tadi. Makanya kalianlah yang sebenarnya yang paling pemikiran kalianlah yang paling harus didengar ini, karena kalianlah yang akan nanti lebih banyak berperan di dalam gereja kita nih Pak. Bagaimana diskusi-diskusi kalian selama ini tentang harapan kalian terhadap GBKP ke depan dan juga khususnya pemimpinnya. Silakan deh. Oke Pak, dari kita sih Pak pengennya pemimpin ke depan itu bisa membaca atau mengikuti zaman selanjutnya Pak gitu. Jadi enggak hanya pakem ya Pak, maksudnya karena zaman kan akan terus berkembang gitu. Betul. Dia harus bisa mengikuti zaman gitu Pak. Enggak hanya misalnya dulu zaman aku seperti ini gitu, enggak hanya yang pakem gitu Pak. Itu sih harapan kita Pak, pemimpin ke depan Pak. Lalu terhadap GBKP secara keseluruhan, program apa yang harus diprioritaskan menurut Lu? Kalau ke depan sih kita berharap Pak untuk pemuda mungkin gini Pak, pemahaman tentang kebaktian kita Pak. Kalau pemuda itu kan harapannya kalau kebaktian bisa lebih meriah ya Pak. Padahal sebenarnya di GBKP kayak agak ada aturan ya Pak. Nah itu mungkin boleh dijadikan diskusi bersama gitu, bagaimana membuat ibadah permata, ibadah pemuda yang lebih ekspresi gitu Pak. Lebih ekspresif sesuai dengan jiwa muda gitulah ya. Iya Pak, itu bisa dikonsep nanti dibantu oleh bapak-bapak sekalian. Bagaimana maksudnya semua yang dibutuhkan permata itu diakomodir gitu, sehingga permata itu tidak jajanan rohani keluar gitu. Pertua. Ya, Bang. Aku masih melihat ya bahwa yang dikerjakan mahasiswa permata di tahun 80-an, di mana mereka aktif melaksanakan PA, bahkan banyak menjadi pemimpin kelompok. Itu di tahun 90-an, tahun 2000 itu semua jadi pertua diaken di GBKP rata-rata. Amin Bang, betul Bang. Khususnya di daerah perkotaan. Betul jadi, Bang. Artinya pemuda gereja tidak boleh meninggalkan PA. Jadi bimbingan seperti PJJ boleh-boleh saja dalam rangka membangun persekutuan. Tapi PA yang dikerjakan oleh Permata di tahun 80-an, 90-an, ditambah Bible Exposition itu banyak sekali membantu yang mereka akhirnya menjadi pertua diaken di tahun 2000-an. Iya betul Jadi Bang. ini yang harus kita catat juga. Rata-rata mereka pertua diaken itu semua yang pernah menjadi mahasiswa Permata di tahun 80-an itu semua diwarnai oleh Bible Camp dan kemudian Bible Exposition dan PA yang sangat gencar di tahun 80-an. Betul. Dan kamu juga rasakan itu mungkin waktu di PB Bogor kan? Ya, aku salah satu yang kamu bilang itu Bang. Nah itu, jadi maksud saya juga GBKP juga jangan meninggalkan Permata hanya cukup dengan pelayanan-pelayanan saja, tapi dia juga harus bisa menjadi pemimpin kelompok untuk melakukan penilaian Alkitab. Memang aktualisasinya sesuai dengan zamannya. Betul. Tapi paling tidak ini akan menjadi modal untuk mereka nanti akhirnya aktif di gereja dan menjadi pertua diaken, dan mereka lah akan menjadi presbiter ke depan dari GBKP. Betul. Itu mungkin tambahan dari saya.
Siap Bang, bujur belala Bang. Kamu dengarkan itu Rima? Jadi Siap, salah Pak. satu core-nya itu adalah PA. Dan PA itu bentuklah apa namanya ya, ketua-ketua kelompok PA, ketua-ketua Bible Study, Bible Camp, live streaming dan sebagainya. Karena kelak laku, kalian yang akan menjadi presbiter di gereja kita ini, selain kelompok-kelompok pendeta gitu kan, selain kelompok-kelompok pendeta kita, maka kalianlah itu. Bagaimana kamu merespon apa yang disampaikan oleh Bang Alex tadi? Silakan. Buat Pak Alex, sebenarnya itu masih berjalan sampai saat ini, Pak. Ya. Masih berjalan begitu. Bahkan kita ada buat juga BGA online, begitu juga KTB, ya, jadi kelompok kecil untuk membahas Alkitab. PA juga tetap berjalan. Jadi tidak ada yang berubah, Pak. Hanya saja tadi aku setuju dengan Pak Ginting tadi yang menyampaikan bahwa disesuaikan dengan zamannya. Iya, gitu. Karena yang kami hadapi saat ini kan generasi milenial ya Pak. Jadi iya betul, kita betul. harus bisa menyesuaikan diri dengan itu. Terima kasih juga masukannya Pak. Iya, ini mantan itu semuanya ini mantan aktivitas permata ini semuanya kita ini, termasuk Sili Pendeta Langit-Langit juga tadi. Dia tambah sedikit lagi Pak. Silakan Sili. Itu Pak Alex itu kan ketua GMKI Cabang Medan dulu itu. Betul. Aktivis GMKI yang saya kenal dulu sangat kuat dalam PA Pak. Saya di Jogja juga ikut GMKI, tapi kemudian saya ke PMKY. Perkantas juga sangat kuat dalam baca gali Alkitab sebenarnya. Baca gali Alkitab ya. Dalam lulusan Perkantas dulu itu banyak tokoh-tokoh dalam baca gali Alkitab sekarang. Jadi petua-petua juga di sekarang ini. Saya kira itu juga diikuti Permata ya, baca gali Alkitab ya. Saya pikir itu saya kira penting sekali itu apa yang dikatakan Pak Alex tadi itu ya. Bujur Sile. Ya, jadi itu terus di Permata Rima, kelihatannya tidak hanya yang di perkotaan, di pedesaan juga. Saya setuju dengan Bang Alex sama Sili tadi bahwa sumber, ini saya katakan sumber ya, sumber pendidikan untuk calon-calon dia akan pertua di desa-desa di mana ada GBKP adalah dari Permata. Dan kalau permatanya itu tidak aktif, nah bisa kita bayangkan bukan dari mana nanti dasar milih calon pertua berikutnya, gitu kan? Tapi kalau permatanya itu aktif, kalian bantulah dari Permata Pusat, dari Klasis supaya di setiap desa, di setiap runggun ada GBKP. Permatanya itu harus tetap aktif karena inilah sumber pertua dia akan presbiter kita ke depannya. Ya, ada lagi yang mau kamu sampaikan, Rem? Cukup Pak. Sebenarnya dengan online kita sudah bisa jangkau ke desa Pak. Jadi yang Bapak harapkan tadi BGA di desa sudah bisa terlaksana dengan BGA online yang kita kerjakan Pak. Nah, Rim, kamu harus lihat peluang ini. Aku buka rahasia dikit ya. Siap Pak. Apa tuh Pak? Kalau suatu saat nanti ada PA Permata, kamu undang Bang Alex. Dia bersedia ini asal waktunya jauh di depan. Siap, nanti kita coba jadwalin dengan Itu dia. Atau kamu undang silih kami, pendeta doktor Perangin-Angin. Ini silakan deh, silakan. Kalau ada di Permata desa manapun itu, gabung gitu secara online. Seperti acara kita ini bukan? Kan bisa langsung diberikan pengalaman-pengalaman seperti ini, Rima. Ini harus benar-benar diapresiasi. Diberi saluran-saluran karena sayang sekali misalnya Bang Alex, kamu tahu nggak, itu dari orang tuanya itu bapak kami Pendeta Ginting Suka itu boleh dikatakan ya orang yang paling mengerti GBKP inilah, dari sejarahnya, dari keadaannya. Silih juga seperti itu, tetap sampai sekarang dia meneliti dari sudut akademisi. Dia tadi kan kamu bilang tadi terbuka pikiran kita. Kenapa kita tidak mengirim detaser kita ke Penang misalnya? Kenapa kita tidak mengirim detaser kita ke Johor? Kenapa kita tidak mengirim detaser kita ke Filipina, ke Merauke? Ini kan membuka wawasan kita ini. 2 kalimat dia sampaikan langsung jadi, oh iya ya. Begini Tegrina Reme, maka tolong masih banyak, aku yakin masih banyak lah tokoh-tokoh Permata kita dulu, meskipun dia sudah pertua, sudah emeritus,
sudah pensiun, tetapi cintanya pada GBKP, cintanya pada Permata itu tidak akan pernah putus, Rem. Siapa? Jadi, tolong kamu apakan ya. Iya. Terakhir tambahan Pak, sebenarnya Pak Mama Perangin Angin dan Bang Kami Brandes juga beberapa kali mengisi latihan kepemimpinan Kristennya Permata gitu. Jadi pernah lakukan itu. Mungkin nanti dengan Bapak kami Pak Alex bisa kami jejaki, karena memang tahun ini kita ada juga webinar yang akan kita buat untuk pengisian ke Permata. Mungkin nanti kita bisa jajakin bareng lah, Pak. Oke. Siap, diperintah, siap. Oke, Pak. Thank you, Pak. Bang Ale, ini jenderal ini, Rem. Biar kamu tahu, Rem. Iya, Pak. Aku bilang gini, ini kamu udah pensiun pun tetap diaktifkan lagi. Pensiun kamu diaktifkan lagi. Apa ini yang kamu miliki ini, Bang? Aku bilang itu kemarin sama dia. Dia tidak bisa pensiun sampai kapan pun ini. Kecuali Tuhan nanti yang memensiunkan dia. Semangatnya muda terus ya, Pak. Iya. Seperti Sili Perangin Angin dan Bang Ale, ini aset GBKP loh. Ini aset paling mahal ini. Tapi selama ini ya udahlah. Kita harus lebih memberikan ruang bagi senior-senior kita ini untuk membawa GBKP kita ini bisa lebih bagus lagi ke depan. Jangan lagi berpikir bahwa apapun kata orang itu seolah-olah ancaman bagi kita. Aduh, itu cara berpikir seperti itu harus kita hilangkan. Tadi seringnya kami Brandes bilang bahwa pemimpin itu harus mempengaruhi. Harus mempengaruhi. Siapa yang dipengaruhi? Termasuk orang-orang super hebat seperti dua orang senior kita ini. Itu dipengaruhi oleh kepemimpinan itu. Maka terakhir kami Serina, Pendeta Brandes, juga harapan do lagi GBKP kita ke depan, khususnya pemimpin-pemimpin si akan membawa GBKP makin move on ke depan ini untuk kemuliaan Tuhan kita, ya, untuk kemuliaan Tuhan kita. Silakan Serina. Ya, betul Bang. Ya. Di harapan kita pemimpin ke depan, dia harus bisa menjadi teladan. Bisa menjadi teladan, karena secara organisasi harus gereja kita transparansi, harus transparansi Krina, karena pada umumnya warga jemaat GPKP lah boleh pelit hari transparan lah. Pak Yukel. Ya, transparan. Jadi kalau memang berbicara masalah misalnya karena menyangkut pendeta, 3 penerimaan, kan perlu Kang Enda harus kita buat terobosan dalam arti guakin anggaran setuna maka lah buat terima pendeta. Karena harus transparansi keuangan kita harus diperbarui. Terus ya bisa mendengar dan bisa berkomunikasi. Bisa mendengar dan berkomunikasi, karena menurut tata gereja bahwa pendeta sebagai pemimpin guru. Jadi guru harus belajar seumur hidup lewat apapun yang dia lihat dan bisa menempatkan orang yang tepat dalam bidangnya. Nah, maka si kedua kan ya sebagai pemimpin GBKP ke depan, masalah yang paling urgen yang harus diselesaikan adalah pertama dulu adalah masalah personalia. Di bahasa negara Enda bahwa tentara si membuat pertahanan mantap. Ketika militer kita tidak kuat, negara kita perlu kuat. Jadi GBKP maka banti kuat, tentu personaliannya kuat. Jile. Maka dalam penempatan personalia harus sesuai dengan tupoksinya. Ya, ulalit pilih-pilih tapi berdasarkan kemampuan. Sebagai contoh, aku piga-piga ngulik diskusi terus teman-teman. Ya, teman-teman umpama dalam penempatan personalia, ya janganlah orang yang masih kelas SMP, ya banyak jadi kelas SMA, rekitek lit temanna. Silit lalit temanna SMP, enggak malah SMP. Nah, jadi EP harus ditegakkan. Terus si kedua kan
ya sebagai pemimpin harus mempunyai manajemen dan data. Tidak hanya kita mensejahterakan pendeta di kampung dengan bagaimana pemimpin memperdayakan. Di misalnya bagi aku lah umpamana kutaku kabung. Kutaku kabung mekutahlit berburu keturunggun rembang abangku. Gua kak tu nak senina ula langkat dapat sikap ndu. Kita lihat zina pikaris. Gua asuban ngelikkan kereta ni. Aku merasa malu. Dalam tempo 1 bulan kami harus tertukur kami kereta alat transportasi. Nah, gua ban telepon negeri nasi anak putra daerah lah banti litkena. Bagi ia menceritakan pendeta berdayakanlah putra daerah bukan dalam hal masalah mutasi siapa ada kawan ia sikap bagai. Apakah kedua kan ya, dia bisa melihat bagaimana pendeta ya aku niku kenapa setiap pendeta yang meninggal lah siban pertangis sedangkan pendeta mungkin dari ngelang beli rumah nape. Baru-baru yang dari mati pendeta. Kenapa pendeta bisa mati meninggal dalam usia muda? Kan harus juga personalia sebagai pemimpin memperhatikan kayak kira-kira. Seandainya setiap pendeta yang meninggal, baik yang udah pensiun, bicara ban, pertangis saja, lapi pedalan dan jemaat, sebagai kita mengenang ia. Telur 1000 saja, sudah runggun, wakaf 27 runggun, 27 klasis, engkau terberikan 10 juta saja, 270 juta. Kenapa tidak dilakukan manajemen sebagus itu untuk pendeta? Bagai kira-kira siarah aku, si kedua kan, ya, kalau memang bisa terobosan transparansi keuangan, kan bahan singa misalnya pendeta, pikaris, detaser yang belum ditempatkan. Angkat ia jadi detaser dan ya, bahan ia jadi misalnya personalia non organik, ya, kata wari pakai ngasuk keuangan GPKP, entah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, angkat dia menjadi personalia GPKP. Adilah nggak ngasuk keuangan GPKP, ya. Detaser yang udah 10 tahun tes, 5 kali tes, lah ngadat. Likasi sekali ngetes, ngudat. Rahkakari secara pastoral, lalik pastoral, nah andai bodohin makaladat, sehingga sekali ngetes dat, andai 5 kali. Mau terganggu kang secara utuh GPKP, karena yang detaser ini semuanya keluarganya, pertua, pengurus kategorial, pengurus PJJ paling tidak di runggun masing-masing, kira-kira bagai bang. Yang perlu harus kita buat terobosan. Dan mungkin mengenai dana, gimana kita bermimpi bahwa GPKP ke depan, GPKP adalah aset kita Bulu Hawar. Kita harus bermimpi GPKP Bulu Hawar menjadi sama seperti wisata iman di Sidikalang. Harus kita wujudkan. Bicara kita ber-PIP, Eksodus ke Kalimantan, tapi laka kita lupa menyentuh Bulu Hawar adalah sejarah pertama GPKP. Kira-kira harapan-harapan ke depan yang harus diterobos ICP pemimpin, janganlah memilih pemimpin karena misalnya bisikan-bisikan. Tidak kan lupange ulah gara bisikan-bisikan, ya kita memilih seseorang, tapi tanyalah hati nurani, pelajarilah, pelajarilah rekam jejaknya dalam kita memilih, dan krina kita adalah kaya kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Selagi ada waktu, kesempatan, berkaryalah menggoreskan tinta pelayanan yang diberikan Tuhan kesempatan. Bagi kira-kira bahasa kunari bang, bujur. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Bahkan adikku catat misalnya soal detaser lain, dari silih perangin-angin ku katakan lah pernah berikan KIP, suruh saja ia, tapi atas nama GBKP, bangun Jumat du, mulit cikalak karo, darami nakandu, kami notokun saja dengan misalnya bagi. Aku yakin kalau kita kalak karo ini ijapi baci eksis. Berkata nudai. Asal lead dasnari dorongan tak program seperti itu. Ada ngukan lead Jumat du, ngukan masuk, makar pikirkan kamu personalia GBKP ini misalnya, lalu lah membebani secara keuangan dai, lalu salah terobosan bagi si katakan dulai serina. Ya, jadi
Ya, adik gue bagai, gue melala bujur ribas percakapan ta, enda kari ku posting kari bas cadas, tapi tentu kari kudenka apa isi untuk konsumsi kita kerina, apa isi hanya konsumsi percakapan tenda, enda kari ku edit dengan kari dia, gelak bagi kata terlalu sih, gelak percakapan tenda tu baca sehku moderamen. So, na pikiran-pikiran Bang Alek, pikiran-pikiran selina kami Brenda sebagai pikiran agi kami Rimandai. Pokok ada jadi perlu kal diperhatikan oleh moderamen oleh sinodenta untuk perdalanan GBKP seterusnya. Jadi bujur melala selina pendeta Berandas, bujur melala silih ibas percakapan ta. Ya. Terima kasih banyak abang Anda. Wah, luar biasa bang. Waktu dulu baca res kita ibas hari Sabtu ada bang. Bujur melala. Bujur, sukses kita Gerina. Sehat kita Sukses Gerina. kita Gerina bang. Ya. Dan bujur melala dari Rima. Sampai jumpa di acara berikutnya Rima. Ya Pak. Ya. Bujur. Jua. Jua bang. Jua silih. Mau jua pendeta. Bang.